من قلبي وروحي من روحي وسري من سري وعلمي من علمي وعملي من عملي وخلقي من خلقي ونيتي من نيتي ووجهتي من وجهتي وقصدي من قصدي وتعود بركته علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Haji Badruddin beserta segenap takmir Masjid Al-Falaq. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak selawat, menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menumbuhkan kecintaan kepada orang-orang yang soleh dengan sebuah harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka di dunia dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah selawat yang kita baca ini adalah identitas kita di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah semakin banyak selawat yang kita baca, maka semakin dekat juga kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal majelis ini berapa nama yang sudah kita sebutkan? Ni'matani maghbunun indallah katsirun minan nas. Dua nikmat yang bisa memicu kemurkaan Allah, dan ini banyak terjadi pada manusia, as-sehat wal farah. Nikmat sehat ini, as-sehatu tajun la ya'lamuha illa al-mardah. Ahli hikmah mengatakan demikian. Sehat ini sebuah mahkota yang tidak diketahui kecuali mereka yang sakit. Ketika sakit baru kita tahu nikmatnya sehat. Ketika mungkin diri kita masih utuh, kita merasa biasa, tidak berasa begitu banyak nikmat daripada gigi ini, baru satu sisi. Tapi ketika salah satu gigi kita ada masalah, baru kita merasakan ini baru satu. Ketika sakit, masya Allah, dalam keadaan lemah, tidak bisa. Makanan yang nikmat tidak bisa kita nikmati. Kita lihat yang menunggu, menikmati apa yang dibawa oleh orang yang menjenguk. Inilah kondisi-kondisi orang yang dalam keadaan sakit. Maka syukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan ini. Dan ini perlu apa? Perlu pembiasaan. Riyadhah. Saya ingat betul ketika menemani beliau Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawi. Ya Habib, masya Allah, perjalanan antum berapa majlis dari Jakarta sampai Bali kemudian ke Lombok. Apa yang beliau katakan? Istirahatnya nanti saja dulu. Demikian juga guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika panitia mengatakan, ya Habib, sekali Habib, istirahat dulu ya Habib. Apa yang beliau katakan? Ji'na linat'ab. Kita datang kemari bukan untuk santai, bukan menikmati indahnya pemandangan Indonesia, tapi memang untuk dakwah ilallah. Dan memang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita nanti. Apa yang kita perbuat di dunia ini, itulah yang bakal kita ketahui. Sampel yang sangat sederhana. Ini komplek tentara. Kalau kita melihat tentara dengan pakaiannya, kemudian sepatu yang sedemikian ini, ransel, gagah betul. Tapi coba sepatunya bapak-bapak pinjam, ranselnya pinjam, jangankan lari.
Jalan barangkali kaki kita lecet, ya enggak? Berat beban. Kita nonton sepak bola, kita lihat Lionel Messi, siapa namanya sudah saya nggak susah nyebut, Ronaldo, Lionel Messi, enak betul nih dribble bola, ya nggak? Kirim bola, tendang, coba yang nggak biasa main, begitu mau nendang jatuh duluan, ya nggak? Ngos-ngosan. Apa yang terjadi dengan mereka? Lihat, baru bangun sudah mempersiapkan fisiknya, dia makan yang paling enak, bergizi, tidur yang cukup, olahraga dia persiapkan, lari naik turun, berbagai macam persiapan dilakukan, tidak kenal hari. Kalau latihan yang sama dilakukan oleh orang-orang yang normal, insya Allah sampai muntah-muntah gak bakal kuat mengikuti latihannya para bintang itu. Jadi jangan heran kalau kita mendengar Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, seorang kutub yang tiap malamnya 4 kali khatam Al-Quran, tiap siangnya 4 kali khatam Al-Quran. Dan ketika fisikku mulai lemah, aku hanya mampu 2 kali khatam di malam hari, 2 kali khatam di siang hari. Ketika fisikku mulai lemah, kita 2 bulan insya Allah belum khatam, ketemu Ramadan lagi belum juga khatam. Sehingga inilah sampai kita selenggarakan khatmul Quran, dibagi juz-juzan, masih di SMS diingatkan, ingat besok acara khatmul Quran, besok acara khatmul Quran, kewajibannya juz berapa dapat dibaca. Kadang-kadang sudah sampai datangnya ke majelis masih belum dibaca juga, sudah dibagi ber-30, dikasih waktu 1 bulan baca 1 juz juga belum diamalkan. Kadang-kadang inilah kita. Maka majelis inilah fungsinya mengingatkan kita yang lupa, ayo mari, belum banyak yang kita lakukan. Oh saya sibuk ngapain? Ternyata cuma megang HP. Saya kira buka ya mungkin artikel-artikel yang menambah wawasan. Sibuk melototi serius betul, cuma ujung-ujungnya main game. Ya Allah, inilah yang terjadi pada sebagian kita. Lebih banyak lahwun, sia-sia waktu kita, padahal setiap detik, setiap tarikan nafas, gak jaman, gak harian, setiap tarikan nafas dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan semuanya ini? Maka kesempatan ini saya hanya membawa 1 buah hadis. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kalian kepada apa yang tidak meragukan kalian. Singkat hadisnya. Di dalam syarahnya dalam kitab Arba'un An-Nawawi dijelaskan di sini. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Muhammad ya Al-Hasan Sibtur Rasul. Ya, kunyahnya panggilan beliau Abu Muhammad ya Sayyidina Al-Hasan. Ya, sebuah nama yang belum pernah ada nama ini pada zaman jahiliyah. Demikian juga nama saudaranya Sayyidina Husain, tidak ada nama ini sebelum Islam. Jadi Rasulullah yang memberikan nama cucunya Sayyidina Hasan, dan demikian juga adiknya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ketika digendong oleh Rasulullah, beliau mengatakan, ana uhibbu, aku mencintainya, fahibbahu, cintai dia, dan aku mencintai orang yang mencintai dia. Kesayangan Rasulullah SAW. Dan lihat hadis yang diriwayatkan oleh beliau juga seorang yang warok. Ketika beliau masih kecil, ketika beliau bersama Sayyidina Husain jalan-jalan, kemudian ada seorang wanita tua yang mengetahui bahwa ini cucunda Rasulullah, kemudian dia memiliki seekor kambing disembelih tanpa pengetahuan suaminya. Tapi begitu suaminya datang, kambing yang ada disembelih marah-marah. Kemarahan sang suami ini didengar oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu selesai jamuan, beliau berdua pulang. Masing-masing mengambil 1000 ekor kambing dan 1000 dinar untuk diberikan kepada orang ini. Karena apa? Beliau tidak ingin ada sesuatu yang masuk ke perut beliau yang tidak diridhoi oleh yang memilikinya.
Satu ekor kambing yang belum tentu dimakan berdua semuanya, tapi langsung diganti agar orang itu ridho, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Demikian juga Sayyidina Husain memberikan jumlah yang sama, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Bahkan ketika terjadi pergolakan, begitu ayahanda beliau meninggal, kemudian Sayyidina Hasan menggantikan Muawiyah ingin berkuasa, 2 kelompok besar yang sudah saling berhadapan, Sayyidina Hasan mengalah, tidak mau menumpahkan darah hanya untuk merebut kekuasaan. Bahkan ketika dalam keadaan sakaratul maut, Sayyidina Husain mendatangi beliau, beritahu kepadaku siapa yang telah meracunimu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan? Kemudian seandainya aku berikan nama yang meracuniku, akan engkau bunuh. Kata Sayyidina Hasan, aku tidak mau itu. Aku memiliki Allah yang maha adil, tak mau untuk menuntut balas. Demikianlah Jujunda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan suatu saat ketika beliau jalan-jalan di atas kudanya, ditapaki sekelompok anak miskin yang lagi makan-makan di bawah di pasar dengan potongan-potongan roti kering yang berserakan. Wahai cucu Rasulullah, mari datang bergabung dengan kami makan. Itu serakan potongan-potongan roti yang ada. Kata beliau apa? Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur. Aku penuhi undanganmu. Dia turun ikut memakan potongan-potongan roti kering milik orang-orang miskin tersebut. Kemudian setelah jamuan itu dia mengatakan, hari ini aku telah memenuhi undanganmu, maka giliran kamu sekalian untuk memenuhi undanganku. Diundang dan dijamu dengan jamuan yang sedemikian istimewa sebagai balasan undangan yang telah dilakukan oleh anak-anak miskin tadi. Dan beliau ini tidak berani makan bersama ibundanya. Sahabatnya heran,